Etika, proses, dan pengambilan putusan. Catatan kecil literasi hukum 2. Proses pengambilan putusan di MK. Created by Dr. Andes Glenn Fortuno de la Fortega, SHMM, MH. Proses pengambilan putusan. Proses pengambilan keputusan dalam sidang Mahkamah Konstitusi atau MK di Indonesia melibatkan serangkaian tahapan yang terdefinisi dengan baik. Berikut adalah gambaran umum tentang proses tersebut. 10 proses tahapan pelaksanaan putusan. Pertama, pengajuan permohonan. Proses dimulai ketika pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan ke MK. Permohonan tersebut dapat berkaitan dengan uji materi terhadap suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan. 2. Pemeriksaan administratif. MK melakukan pemeriksaan administratif terhadap permohonan untuk memastikan kelengkapan dokumen dan pemenuhan persyaratan formal. 3. Pendahuluan sidang. Sebelum sidang dimulai, pihak-pihak yang terlibat diundang untuk melakukan pendahuluan atau mediasi. Tujuan pendahuluan ini adalah mencari kemungkinan penyelesaian damai atau kesepakatan sebelum masuk ke tahap pengadilan. 4. Sidang pembacaan permohonan. Sidang dimulai dengan pembacaan permohonan oleh pemohon atau kuasanya. Pada tahap ini, pihak terkait memberikan argumen hukum dan fakta yang mendukung permohonan mereka. 5. Jawaban dan replik. Pihak yang diuntungkan atau pihak yang keberatan dengan permohonan tersebut memberikan jawaban. Selanjutnya, pemohon dapat memberikan replik sebagai tanggapan terhadap jawaban tersebut. 6. Pendalaman fakta dan hukum. MK dapat melakukan pendalaman fakta dan hukum dengan meminta klarifikasi atau bukti tambahan dari pihak yang terlibat. 7. Sidang lanjutan dan pembuktian. Proses pembuktian dan pemeriksaan berlanjut dalam sidang-sidang berikutnya, di mana MK dapat memanggil saksi atau ahli untuk memberikan kesaksian atau pendapat mereka. 8. Pertimbangan hukum dan kesimpulan. Setelah semua argumen dan bukti telah diajukan, MK mempertimbangkan secara cermat semua aspek hukum dan fakta yang terungkap dalam sidang. Hakim-hakim MK kemudian menyusun pertimbangan hukum dan menyimpulkan hasil pengadilan. 9. Sidang pembacaan putusan. Putusan MK kemudian diumumkan dalam sidang terbuka. Hakim-hakim menyampaikan alasan hukum dan fakta yang mendasari keputusan mereka. 10. Pelaksanaan putusan. Putusan MK bersifat final dan mengikat. Pihak-pihak yang terlibat diharapkan untuk mematuhi dan melaksanakan putusan tersebut. Penting untuk dicatat bahwa Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai pengawas konstitusi dan memiliki kewenangan untuk menguji materi suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Proses pengambilan keputusan ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum dan etika. Dan MK bertujuan untuk menjaga supremasi hukum serta melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Law in Hermeneutic de la Forte, Glenn Fortuna de la Fortega, Commitment Law Firm, Akta Kesepakatan.